Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang beriman, kata Allah, kalau kalian mau murtad, kalau kalian murtad dari agama kalian, maka silahkan. Kenapa? Karena Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Allah nggak butuh orang-orang yang bermental bermental tempe, bermental lemah, itu Allah nggak butuh. Mau berbalik, mau berapa, mau mundur, mau apa, silahkan, karena akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang mana mereka ini memiliki sifat apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada orang beriman, tegas kepada kekafiran. Ini sekarang banyak terbalik ini umat Islam ini. Tokoh-tokoh Islam sekarang banyak terbalik, Pak. Aizzatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal kafirin. Dibalik ayat tadi. Sama orang kafir lembut ya. Akhlaknya santun gitu. Ya kan? Tapi sama orang beriman, sama saudaranya galaknya minta ampun. Yang memberi sesuai keinginan zat yang memberikan nikmat. Makanya kalau Allah memberikan nikmat sehat, nah itu harusnya digunakan untuk melakukan sekian macam ibadah. Ketika tidak digunakan nikmat itu untuk ibadah, maka hati-hati, bisa jadi Allah akan tarik nikmat sehat itu. Jadi sakit, Pak. Berarti musibah. Nah, terkadang orang yang terkena musibah ini musibahnya double. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak orang yang terkena musibah, satu kena musibahnya satu, tapi kemudian menjadi dua musibahnya. Kenapa? Tidak bersabar. Ya, tidak bersabar atas musibah yang diberikan. Maka kalau dikatakan musibahnya dua, yang pertama musibah itu sendiri, yang kedua adalah hilangnya pahala dari musibah itu. Kenapa? Karena nggak mau bersabar. Naudzubillah. Makanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya kita harus memahami bahwasanya hidup ini mau ngapain sih? Ya kan? Usia yang Allah berikan ini untuk apa? Di dalam surat At-Taubah 72 Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar dzalika huwal fauzul azim. Dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Dan itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Artinya ketika kita mendapatkan keridhaan Allah, maka pada hakikatnya itulah kemenangan yang hakiki. Ya. Pertanyaannya, kita ini sudah dapat ridha Allah belum, Pak? Sudah dapat ridha Allah belum, Bu? Nggak tahu. Ya. Paling kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya dalam Al-Quran itu para sahabat Nabi itu kan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Mereka ridho kepada Allah. Maksud mereka ridho kepada Allah apa? Mereka ridho apapun yang Allah berikan kepada mereka. Apapun yang Allah timpakan kepada mereka, mereka ridho. Loh, kalau kita lihat para sahabat Nabi itu bagaimana ujiannya? Ya, luar biasa ujian hidupnya. Ya, para Nabi dan Rasul itu ujian hidupnya paling berat. Ujiannya paling berat Allah berikan, ibtilanya paling berat. Kemudian para sahabat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq. Nah, maka kalau kita mau membersamai para nabi, Bapak Ibu, membersamai orang-orang yang soleh, membersamai orang-orang yang siddiq, ya berarti kita harus siap diuji dengan ujian yang semisal. Kan gitu. Apa sih ujian dihadapi oleh para nabi dan rasul itu? Apa sih ujian dihadapi oleh orang-orang yang soleh itu? Apa ujian yang mereka dapatkan? Loh, tentu ujian yang luar biasa. Permusuhan dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya, pengucilan, pengusiran, dan bahkan mau dibunuh. Nah, berapa banyak para nabi yang dibunuh? Orang-orang Bani Israel itu senang itu membunuh para nabi. Jadi seperti itu. Loh, kira-kira kalau kita bayangkan ini dikejar-kejar mau dibunuh, itu kira-kira enak apa enggak gitu? Kita dikejar-kejar orang yang nagih utang aja ngeri ya.
padahal nagih hutang gitu kan. Kalau bisa jangan jumpa sama orang yang memberikan hutang karena belum bisa bayar hutang gitu kan. Nggak tenang hidup itu. Orang yang punya banyak hutang tuh kayaknya hidupnya nggak tenang. Lu bagaimana kalau seandainya dikejar-kejar mau dibunuh, dikejar-kejar mau disiksa? Ya, Masya Allah. Nah jadi kalau kita doanya, ya Allah, kumpulkan kami bersama para nabi dan rasulmu, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh, kumpulkan kami bersama orang-orang yang siddiq, kumpulkan kami bersama para syuhada. Loh, tapi kita mau ujiannya ujian yang enak-enak aja gitu loh. Loh, ini berarti apa namanya? Omong kosong, pepesan kosong. Tahu pepesan kosong tahu? Kena prank gitu kan. Ya. Ini kalau mau pahala yang besar, derajat yang tinggi, tapi ujiannya mau yang enak, nah itu pepesan kosong gitu. Dikasih pepesan sama Allah tapi kosong. Masya Allah. Nah makanya ujian keimanan itu, ujian itu sesuai kadar keimanan. Semakin tinggi kadar keimanan, semakin tinggi ujian yang Allah berikan. Jadi kalau ujian kita itu masih seujung jari, seujung kuku, ya berarti begitulah kadar iman kita, Bapak Ibu. Ya, kalau ujian kita itu masih ringan gitu kan, itulah kadar ujiannya. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ingat, setiap apa yang diberikan oleh Allah, diujikan oleh Allah, itu berbuah pahala. Bahkan rasa khawatir, rasa panik, rasa takut, cemas segala macam, itu penghapus dosa. Penghapus dosa. Kenapa adanya ujian itu? Supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya tahu, supaya sadar, loh, beginilah kehidupan dunia ini. Senikmat apapun rasanya, ya kan, semewah apapun, selapang apapun, senyaman apapun, tapi ketika Allah berikan ujian, nggak terasa itu. Lupa dari nikmat-nikmat yang banyak tadi, akan lupa. Nah, maka mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tetap kokoh, tetap tegar meski dilanda ujian. Ya, dilanda ujian. Karena orang-orang yang beriman itu apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang beriman, kata Allah, kalau kalian mau murtad, kalau kalian murtad dari agama kalian, maka silahkan. Kenapa? Kelak Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Allah nggak butuh orang-orang yang bermental apa? Bermental tempe, bermental lemah, itu Allah nggak butuh. Mau berbalik, mau berapa, mau mundur, mau apa, silahkan. Karena akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang mana mereka ini memiliki sifat apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada orang beriman, tegas kepada kekafiran. Ini sekarang banyak terbalik ini umat Islam. Tokoh-tokoh Islam sekarang banyak terbalik, Pak. Aizzatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal kafirin. Dibalik ayat itu. Sama orang kafir lembut ya. Akhlaknya santun gitu. Ya kan? Tapi sama orang beriman, sama saudaranya galaknya minta ampun. Wah, seakan-akan lebih paling hebat gitu. Beraninya sama saudara semuslim. Yujahiduna fi sabilillah, mereka tetap berjuang di jalan Allah dengan apapun yang mereka miliki, dengan waktu mereka, dengan pikiran mereka, dengan tenaga mereka, dengan harta mereka, atau bahkan dengan nyawa mereka. Jadi enggak kemudian kena ujian sedikit, udah. Terakhir apa? Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Loh, kita itu nggak penting penilaian manusia gitu loh. Kita tuh nggak penting penilaian orang gitu loh. Mau satu bumi mencela kita, menilai kita buruk, yang penting kita merasa kita melaksanakan kebenaran, maka itu sudah lebih dari cukup. Nah ini karena dicela orang akhirnya nggak mau lagi, dicela orang akhirnya udahlah nggak lagi lah. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian. Kemudian